Rossiyska Federasi. Kepala negara pada saat ini yaitu Vladimir Putin. Luas wilayah dari negara ini sekitaran 17 juta kilometer persegi. Negara Rusia ini terbentang dari benua Eropa Timur hingga ke Asia. Presentasi antara Eropa dan Asia adalah 23%-nya Eropa, 77%-nya Asia. Namun walaupun itu, negara Rusia memiliki kota-kota besar ada di Eropa. Maka banyak orang yang berpendapat bahwa Rusia letak secara geografisnya, secara resminya dalam benua Eropa. Pendapat mendukung adalah Rusia juga dikenal memiliki budaya dan kebiasaan layaknya orang-orang Eropa, lebih cocok ke orang Eropa daripada dikatakan orang-orang Asia. Walaupun sebagian luas wilayahnya adalah Asia, namun pendapat yang kuat adalah Rusia berada di benua Eropa. Namun sejarah mengatakan bahwa Rusia lebih banyak kesalahpahaman di benua Eropa ketimbang di Asia. Di Eropa, Rusia seringkali memiliki konflik oleh negara-negara Eropa. Makanya apabila warga Rusia ditanya, mereka lebih menjawab, lebih mengakui bahwa mereka adalah Eurasia, yaitu gabungan dari Eropa dan Asia. Di Rusia memiliki 3 masa, yaitu kekaisaran atau biasa mereka sebut dengan Tsar, lalu kedua pada masa Uni Soviet, dan yang ketiga pada masa presiden sampai saat ini. Setidaknya ada 3 presiden yang sudah menjabat semenjak 1991. Yang pertama ada Boris Yeltsin, yang kedua ada Dmitry Medvedev, dan yang ketiga sampai sekarang yaitu Vladimir Putin. Jumlah penduduk di negara tersebut cukup luas, cukup banyak, karena memang mereka mempunyai daratan yang cukup luas. Jumlah penduduknya data pada tahun 2018 mengatakan sekitar 140 juta lebih penduduk yang ada di Rusia. Agama sebagian besar di sana adalah Ortodoks Rusia, dan agama terbesar yang kedua yaitu adalah Islam, dan yang ketiga adalah agama Kristen dan lain-lainnya. Tentu Rusia memiliki bahasa mereka sendiri adalah bahasa Rusia, dan mata uang yang mereka gunakan adalah ruble Rusia. Untuk pemerintahan mereka adalah federal semi presidensial. Kenapa disebut presidensial? Karena presiden memiliki walaupun mereka memiliki presiden dan perdana menteri, tapi presiden memiliki kuasa lebih, mempunyai power yang lebih dibandingkan oleh perdana menteri. Apabila kita merujuk kepada sistem parlementer seperti digunakan negara lain, perdana menteri lebih mempunyai kuasa dan memiliki kemampuan untuk memerintah kebijakan dalam dan luar negeri. Namun uniknya di negara Rusia ini, mereka presidennya memiliki power itu. Jadi perdana menteri hanya memiliki kuasa di dalam negeri, di kebijakan-kebijakan dalam negeri seperti penduduk, sosial kependudukan, pengaturan mengenai birokrasi dalam pemerintahan. Jadi perdana menteri di sini berbeda dengan sistem parlementer.
tidak mempunyai kuasa dan tidak terlalu mempunyai kuasa dan bukanlah kepala pemerintahan seperti di sistem parlementer. Di sini Perdana Menteri selayaknya wakil presiden yang seperti yang ada di sistem presidensial. Kita tahu walaupun konstitusi yang ada di Rusia yaitu konstitusi federal tahun 93 sudah meniadakan wakil presiden itu. Artinya presiden menjadi satu-satunya kepala atau penguasa tertinggi yang dipilih langsung oleh rakyat. Mungkin sekian pemaparan profil singkat dari negara Rusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ada di negara Rusia. Perlu diketahui di sini, semua negara itu sama, yaitu mempunyai sistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kembali ke pembahasan berikutnya, yaitu struktur lembaga legislatif yang ada di negara Rusia. Majelis Federal sebagai parlemen dari Federasi Rusia adalah wakil dan badan legislatif Federasi Rusia. Majelis Federasi ini memiliki dua kamar atau bikameral. Yang pertama, Dewan Federasi dan Duma Negara. Federasi memiliki dua perwakilan dari masing-masing konstituensi dari Federasi Rusia. Satu wakil masing-masing dari perwakilan dan badan-badan eksekutif kekuasaan negara. Duma Negara ini memiliki 450 deputi dan dipilih untuk jangka waktu 4 tahun. Seorang warga negara Federasi Rusia yang telah mencapai usia 21 tahun dan yang menikmati hak untuk mengambil bagian dalam pemilu dapat terpilih menjadi wakil Duma Negara. Deputi bekerja secara permanen, profesional, dan tidak dalam pelayanan negara dan tidak dapat terlibat dalam kegiatan selain dibayar mengajar serta penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif lainnya. Yang kedua yaitu adalah struktur lembaga eksekutif Rusia. Kekuasaan eksekutif dari Federasi Rusia dilaksanakan oleh pemerintah Federasi Rusia. Pemerintah Federasi Rusia terdiri dari ketua pemerintah Federasi Rusia beserta deputi pertama premiers dan wakil ketua pertama pemerintah diangkat oleh presiden atas persetujuan Duma Negara. Presiden Federasi Rusia adalah kepala negara sebagai penjamin konstitusi dan hak-hak warga negara dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kedaulatan dan kemerdekaan Federasi Rusia dan integritas negara. Selain itu, juga menjamin hubungan koordinasi dan hubungan antara badan-badan kekuasaan negara serta menentukan garis utama kebijakan domestik, luar negeri maupun dalam negeri. Presiden dipilih selama 4 tahun oleh warga Federasi Rusia atas dasar hak universal. Seorang warga negara Federasi Rusia yang adalah 35 tahun atau lebih tua yang telah tinggal secara permanen di negara Federasi Rusia untuk setidaknya 10 tahun mungkin dipilih. Orang yang tidak dapat memegang jabatan Presiden Federasi Rusia untuk lebih dari 2 periode. Warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu jika sudah mencapai usia 20 tahun atau 21 tahun. Yang selanjutnya, struktur lembaga yudikatif Rusia. Selanjutnya itu adalah struktur lembaga yudikatif Rusia. Kekuasaan peradilan dilakukan secara konstitusional, proses perdata, administratif, dan pidana. Mahkamah Agung Federasi Rusia adalah badan peradilan tertinggi untuk kasus perdata, pidana, administratif, dan lainnya yang berada di bawah yurisdiksi peradilan umum. Bertugas mengawasi dalam bentuk prosedural yang ditetapkan dalam hukum federal. Sedangkan arbitrasi, Mahkamah Agung Federasi Rusia adalah badan peradilan tertinggi untuk menyelesaikan litigasi ekonomi dan kasus lain yang didengar oleh pengadilan arbitrase, dan juga melakukan pengawasan peradilan sesuai dengan bentuk prosedural yang ditetapkan oleh hukum federal.
para Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia, Mahkamah Agung Federasi Rusia dan arbitrase Mahkamah Agung Federasi Rusia ditunjuk oleh Dewan Federasi atas pemerintahan presiden atau permintaan Presiden Federasi Rusia. Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia ini memiliki 19 hakim. Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan dengan yurisdiksi subjek terbatas. Konstitusi 1993 memberdayakan Mahkamah Konstitusi untuk menengahi perselisihan antara cabang eksekutif dan legislatif dan antara Moskow dan pemerintahan regional dan lokal. Pengadilan juga berwenang untuk memerintah atas pelanggaran hak konstitusional untuk memeriksa banding dari berbagai badan dan untuk berpartisipasi dalam proses impeachment terhadap presiden. Jadi di sini masing-masing federasi itu mempunyai kebijakan yang tersendiri dan ada hubungannya dengan pusat, akan tetapi tidak perlu dipantau oleh pusat. Yang terpenting itu federasi itu harus menuruti apa permintaan pusat. Selebihnya itu terbebas dari pusat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam, siang, pagi. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menerangkan apa itu yang namanya partai politik yang ada di Rusia. Partai politik yang ada di Rusia itu sama seperti partai politik yang ada di Indonesia, memiliki banyak partai politik. Kemudian partai politik di Rusia pasca Uni Soviet menjadi lebih terbuka keanggotaannya kepada publik. Sedangkan dalam hal ideologi, partai menjadi lebih majemuk. Langsung saja, berikut saya jelaskan beberapa partai politik yang ada di Rusia. Di antaranya adalah yang pertama, Partai Buruh Demokrasi Sosial Rusia, yang disebut juga Partai Pekerja Demokrat Sosial Rusia atau Partai Demokrat Sosial Rusia. Merupakan partai sosialis revolusioner di Rusia yang dibentuk pada tahun 1898 di Minsk untuk mewadahi beberapa organisasi revolusioner serupa. Partai ini kemudian terpecah menjadi faksi Bolshevik dan Menshevik. Faksi Bolshevik pada akhirnya mendirikan Partai Komunis Uni Soviet. Kemudian yang kedua, Partai Demokrat Liberal Rusia adalah sebuah partai politik berhaluan kanan jauh di Federasi Rusia. Vladimir Zhirinovsky telah memimpin partai tersebut sejak pembentukannya pada tahun 1989. Partai ini menentang komunisme dan kapitalisme neoliberal pada era 1990-an. Partai tersebut meraih kesuksesan besar dalam pemilihan Rusia pada tahun 1993. Dalam hal pemilihan pada 2007, partai tersebut meraih 8,14% dari jumlah suara, memberikannya 40 dari 450 kursi dalam negara. Dalam pemilihan 2011, persentase mereka naik menjadi 19,4%. Kemudian yang ketiga, Partai Komunis Federal Rusia atau PKFR merupakan partai komunis di Federasi Rusia. Partai ini sering dianggap sebagai penerus Partai Komunis Uni Soviet yang dilarang oleh Boris Yeltsin pada tahun 1991. Tujuan Partai Komunis Federal Rusia atau PKFR ini adalah membangun sosialisme baru di Rusia. Adapun tujuan jangka pendeknya antara lain mengantarkan kekuasaan politik untuk berkuasa serta nasionalis, sumber daya mineral dan sektor-sektor ekonomi strategi lainnya, sembari tetap mempertahankan keberlangsungan kecil dan menengah serta kebijakan sosial. Sejak pendiriannya, partai ini selalu beroposisi dengan pemerintah. Kemudian yang keempat, itu ada yang namanya Partai Revolusioner Sosialis Kiri. Pada tahun 1917 di Rusia, Partai Sosialis Revolusioner terpecah menjadi dua, yaitu pihak yang mendukung pemerintahan sementara yang didirikan sesudah Revolusi Februari dan yang mendukung Bolshevik yang merupakan pemberontak komunis. Sebagian besar anggota partai tersebut itu tetap
tergolong ke dalam aliran utama partai. Tetapi terdapat juga sejumlah minoritas yang mendukung Bolshevik yang mereka pun dikenal dengan julukan revolusioner sosialis kiri. Maria Spiridonova adalah seorang pemimpin yang terkenal dari kelompok ini. Mereka pada akhirnya memisahkan diri dari partai. Kemudian, yang kelima, itu ada Partai Rusia Bersatu. Partai Rusia Bersatu adalah partai politik yang berkuasa di Rusia. Partai ini didirikan pada tahun 2001. Rusia Bersatu adalah partai terbesar di Rusia. Pada tahun 2018, partai ini memegang 335 dari 450 kursi di negara. Anggota Rusia Bersatu telah menjadi mayoritas Duma negara sejak 2007. Kemudian yang terakhir ada Partai Revolusioner Sosialis. Adalah partai politik Rusia yang aktif pada awal abad ke-20. Partai Revolusioner Sosialis didirikan pada tahun 1898. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan mengenai sistem pendidikan yang ada di negara Rusia. Rusia sendiri memiliki sistem yang tidak jauh berbeda dengan negara Eropa lainnya, yang sudah disediakan oleh pihak negara dan yang dilanjutkan oleh Departemen Pendidikan Federal. Di sana memiliki 3 klasifikasi tentang pendidikan, seperti pertama yaitu prasekolah, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu umur 1-3 tahun masuk dalam kategori playgroup, umur 3-6 tahun masuk kategori TK. Dan selanjutnya sekolah menengah yang wajib untuk diikuti selama 9 tahun dibagi menjadi 2, yang diikuti selama 4 tahun dalam tenggat waktu 4-5 jam per hari, yaitu sekolah dasar. Yang kedua, selama 5 tahun yang diikuti oleh sekolah menengah utama selama 5-8 jam per hari. Yang selanjutnya, sekolah menengah yang wajib diikuti selama 2 tahun, yaitu sistem pendidikan menengah lengkap sekunder. Dan yang satu lagi, sistem menengah lengkap kejuruan. Dan setelah 2 tahun untuk mengikuti sistem sekolah tersebut, maka sertifikatnya, dan akan mendapatkan sertifikatnya ya. Habis itu sertifikatnya akan bisa diperkenankan untuk melanjutkan sekolah jenjang yang lebih tinggi. Di Rusia termasuk 1 dari 10 negara yang menerima mahasiswa atau pelajar terbanyak di negara Eropa lainnya, seperti Amerika, Belanda, dan Jerman. Dan di sana sudah menyediakan lebih dari 776 instansi pendidikan tinggi mengenai bahasa sarjana yang terbagi lebih dari 82 di serangkaian wilayah yang berada di Rusia. Selanjutnya, di Rusia sana sudah memiliki 3 kategori instansi pendidikan, yaitu pertama universitas yang terbagi menjadi beberapa jenjang pendidikan prodi, yang kedua akademi yang lebih menekankan terhadap praktek dan teknik seperti halnya prodi seni, prodi teknik, dan arsitektur. Yang selanjutnya yaitu instansi seperti instansi memiliki individu prestasi sebelumnya dan lebih terhadap program kekhususan profesi. Di Rusia sudah mengadopsi sistem pendidikan rata dengan negara Eropa lainnya, yaitu sudah tidak mengikuti hukum tua yang ia miliki. Dan hukum tua itu seperti kita untuk menempuh jenjang S1-nya aja lumayan cukup lama, yaitu selama 5 tahun. Dan karena di Rusia sana sudah mengikuti yang namanya sebuah perjanjian
perjanjiannya disebut dengan perjanjian Bologna. Nah, perjanjian Bologna tersebut memiliki tujuan yaitu untuk memiliki kesetaraan terhadap penilaian dan stratifikasi terhadap gelarnya. Selanjutnya, selebih dari untuk mengikuti hukum selebih dari perjanjian Bologna tersebut, prodi yang tidak mengikuti atau jenjang yang tidak mengikuti terhadap perjanjian tersebut yaitu jenjang profesor. Nah, jenjang profesor ini termasuk jenjang yang masih mengikuti hukum tua, di mana hukum tua tersebut masih termasuk lama. Lebih dari perjanjian Bologna tersebut terkecuali juga dari beberapa prodi, yaitu prodi spesialis seperti prodi teknik dan prodi kedokteran. Dan kira-kira berapa lama sih menempuh pendidikan di sana? Kurang lebih untuk magister kurang lebih bisa di 2 tahun, 1 tahun untuk materi di dalam kelasnya atau materi pendidikannya, 1 tahunnya lagi untuk praktek terhadap pemuatan yang nantinya untuk tesis. Dan selanjutnya untuk mendapatkan gelar profesor di sana harus mengikuti kurang lebih 3 tahun, yaitu dengan gelar kandidat naugat, dan kandidat naugat tersebut untuk mendapatkannya yaitu bisa disebut dengan mudah. Dan kalau misalkan udah beberapa kali, kurang lebih 3 kali dalam mendapatkan kandidat naugat, baru bisa mendapatkan yang disebut dengan gelar profesor. Kurang lebih 4 tahun untuk mendapatkan gelar profesor tersebut. Nah, di sana untuk melanjutkan magister kurang lebih bisa biayanya itu 9 juta. Segala halnya sudah masuk seperti surat-surat pentingnya dan data-data kita untuk misalnya. Sistem pembelajarannya itu di sana terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan pertama masuk dalam kategori bulan September hingga Januari, dan golongan kedua bulan Februari hingga Juni. Dan gimana sih teknik pendekatan pendidikan di Rusia? Di Rusia itu lebih dominan terhadap praktek lapangan ketimbang materi di kelas, dan cara penilaiannya juga mengambil dari ilmu pengetahuan dari ujian yang ia ikuti, serta melalui proses pembelajaran setiap pertemuannya di kelas. Terus di sana juga memiliki 3 klasifikasi terhadap penilaian, yaitu penilaian pertama disebut Zeichot atau tidak mengikuti ujian sama sekali, dan untuk mendapatkan seperti itu hanya beberapa orang yang memiliki kepercayaan terhadap dosen. Dan yang kedua untuk penilaiannya disebut dengan examen. Nah, yang kedua itu disebut dengan examen atau ujian. Nah, yang ketiga penilaiannya terhadap lisan. Nah, selanjutnya di sana dalam penilaiannya juga masuk ke dalam beberapa rings penilaian itu mulai dari nilai A hingga F. Dan dalam klasifikasi nilai akhirnya di sana tidak mengenal kalau di Indonesia dengan sebutan IPK. Namun di sana mendapat 4 kategori untuk hasil nilainya. Yang pertama itu disebut dengan Zivenoikea, yang artinya itu siswa gagal yang mendapatkan skor 2. Yang kedua itu dengan Troechnikea, yang artinya memuaskan dan mendapatkan skornya 3. Terus yang ketiga disebut dengan Prolarischea, yang artinya siswa baik dan mendapatkan skor 4. Yang keempat disebut dengan Atlichnikea, yang artinya siswa unggul dan mendapatkan skor 5. Nah, di sana untuk nilai rendah, selebih rendah dari skor 3, maka diwajibkan untuk mengulang di 2 kali pertemuan dalam seminggu. Nah, kalau misalkan dalam seminggu di dalam 1 bulan itu, dalam 2 kali pertemuan dalam sebulan itu tidak memenuhi naik nilainya, maka diwajibkan untuk mengikuti ujian yang ketiga kali. Nah, ketiga kalinya itu kalau misalkan masih nilainya rendah, maka kategorinya diperkenankan untuk balik ke rumah masing-masing atau ke negaranya masing-masing. Nah, nilai skor 4 dan 5 termasuk kategori aman dan untuk lulus juga aman. Nah, selanjutnya untuk mengenai visa di sana.
visa di sana itu termasuk visa yang sangat ketat untuk para pelajar. Bila mana mendapatkan dari pemerintahannya untuk ketahuan terhadap pekerja untuk kerja part-time maupun berdagang, maka akan mendapatkan kartu kuning atau cap kuning dari pihak pemerintahan Rusianya. Nah, kalau misalkan yang kedua kali ditegur, maka akan mendapatkan kartu merah yang berarti akan dikembalikan lagi kepada negaranya. Nah, selanjutnya di Universitas Rusia juga sering mengadakan yang namanya study banding atau pertukaran pelajar di beberapa negara yang sudah memiliki kerjasama seperti negara Jerman, Italia, Cina, Denmark, Amerika, Jerman, dan lebih dari itu belum menjalin hubungan yang lebih intensif dari beberapa negara, dari 6 negara yang sudah saya sebutkan. Nah, selanjutnya di Rusia juga memiliki kota yang terkenal dengan kota pendidikan seperti halnya di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki kota yang terkenal dengan pendidikannya, yaitu kota Yogyakarta. Nah, kalau di Rusia memiliki kota yang terkenal dengan kota pendidikan yang disebut dengan Rashatomsk, dan di sana termasuk kota tertua dan memiliki 6 universitas yang memiliki fasilitas yang memadai seperti fasilitas asrama, transportasi yang memadai, serta tidak kalah penting yaitu library yang memiliki ribuan referensi maupun buku-buku tertua berada di kota tersebut dan di beberapa universitas tertua di kota tersebut yang disebut dengan Pushkin Library. Selanjutnya di sana juga pemerintahan Rusia banyak menyediakan beasiswa, dan beasiswa tersebut untuk keseluruhan para pelajar negara luar maupun mahasiswa penduduk Rusianya. Dan untuk mengikuti ujian dalam mendapatkan beasiswa tersebut tentunya wajib mengikuti yang namanya ujian ya. Nah, ujian tersebut disebut dengan Uniform State Examination. Dan selanjutnya, gimana sih tentang biaya pendidikan dan biaya hidup di sana? Di sana itu relatif murah. Bila mana orang itu termasuk orang yang boros maupun orang yang tidak bisa memanage uang dengan sebaik-baiknya, maka dalam sebulan itu bisa lebih dari 2 juta. Nah, kalau misalkan orang itu termasuk relatif irit dan pintar dalam Indonesia, kurang lebih satu bulan itu bisa mencapai 1,5 juta. Dan di sana kalau misalkan kita untuk mendaftarkan menjadi mahasiswa atau pelajar di sana, maka akan mendapatkan atau diwajibkan untuk membuat rekening untuk tinggal sementara di sana. Nah, rekening tersebut untuk para mahasiswa sendiri sudah otomatis diberikan oleh pemerintah Rusia sebesar 2000 rubel. Nah, kalau ditukar dalam rupiah tadi 450.000 rupiah. Nah, kalau misalkan semakin naik jenjangnya, semakin tinggi prestasinya bisa mencapai 4.000 rubel. Dan bila mana mahasiswa atau pelajar tersebut sudah membanggakan prestasi, semakin tinggi prestasinya, semakin besar jasanya terhadap jurusan maupun non-akademiknya, maka akan mendapatkan uang yang otomatis dimasukkan ke dalam biaya visa maupun biaya transport. Itu tidak termasuk dalam beasiswa mahasiswa di sana. Di sana hanya membiayai perkuliahan setiap semesternya dan asrama. Nah, asrama ini udah dipotong sebesar 70% oleh pemerintah Rusianya, dan 30% yang wajib dibayar oleh setiap masing-masing mahasiswanya. Selanjutnya, prodi yang paling diminati, paling menonjol ataupun paling memiliki akreditasi terbesar di sana yaitu prodi teknik, hubungan internasional, dan prodi kedokteran. Sekian dari saya kembalikan kepada
ini saya akan menerangkan tentang beasiswa yang ada di Rusia yang mungkin saya ketahui, yang sudah saya konsultasi dengan mahasiswa Rusia di sana. Jadi saya akan menerangkan tentang negaranya dulu. Rusia itu merupakan negara terbesar di dunia. Wilayahnya kurang lebih 2 kali wilayah RRC atau Amerika Serikat dan Kanada. Jumlah penduduknya menempati peringkat ke-7 terbanyak di dunia. Pada saat namanya masih Uni Soviet, negara ini menjadi negara bagian terbesar. Rusia merupakan negara yang memiliki perindustrian yang sangat maju. Ini merupakan warisan masa pemerintahan Stalin. Industri yang adalah industri perlengkapan peralatan militer, misalnya industri pesawat tempur yang menghasilkan MiG dan Sukhoi serta helikopter, pesawat terbang, tank, rudal, dan persenjataan ringan seperti AK-47, industri berat dan lain-lainnya, meliputi industri baja, pertambangan mineral, batu bara, dan minyak bumi. Rusia juga memiliki industri pertanian kolektif. Sekalipun Rusia merupakan negara industri, tapi masih selalu bersaing untuk menjadi negara adik kuasa seperti dahulu ketika masih menjadi Uni Soviet. Tentunya kamu tahu bahwa sampai saat ini persaingan antara Rusia dan Amerika Serikat masih terlihat dengan jelas. Rusia memiliki kebudayaan yang multikultural yang dipengaruhi oleh berbagai macam budaya. Budaya yang paling menonjol adalah budaya gereja ortodoks Yunani yang telah mengakar ke dalam rakyat Rusia. Kemudian Slavia yang beasiswa ke Rusia ini diberikan oleh pemerintah Rusia kepada para pemuda yang berasal dari negara sahabat untuk bisa melanjutkan pendidikan tingginya di negara tersebut. Beasiswa tersebut khusus diberikan untuk membangun relasi yang cukup baik antara para siswa yang ada dari berbagai negara-negara di dunia. Bahkan dari Indonesia, negara ini termasuk negara yang sangat loyal dalam memberikan beasiswa untuk para pelajar terbaik dari beberapa negara di dunia. Tentu saja dengan memberikan beasiswa tersebut, para peserta dapat memilih manakah yang menjadi favoritnya dan manakah yang menjadi bakat dan keahliannya. Tentu saja dengan mengikuti program beasiswa, Anda akan mendapatkan pendidikan terbaik yang sangat nyaman. Beasiswa Rusia ini termasuk beasiswa yang cukup banyak diburu oleh banyak siswa yang ingin meneruskan pendidikannya ke luar negeri. Beasiswa ini ditunjukkan kepada para siswa yang memiliki komitmen yang cukup kuat untuk meneruskan pendidikan belajar di luar negeri dengan prestasi yang baik. Tentu saja dengan memilih
siswa-siswa pilihan ini. Diharapkan pemerintah Rusia dapat mendapatkan calon mahasiswa yang benar-benar berkualitas baik untuk mengenyam pendidikan tinggi di negara tersebut. Ketika kesulitan dengan bahasa pengantar, maka kemungkinan besar akan mengalami kesulitan juga untuk menerima pelajaran dalam mata kuliah yang diajarkan. Ketika kesulitan untuk menerima beasiswa tersebut, tentunya akan membuat para penerima beasiswa tersebut akan kesulitan untuk meningkatkan prestasi belajar dengan baik. Kegiatan belajar mengajar di sana menggunakan bahasa asli Rusia. Tentu saja sebelum berangkat ke Rusia kita harus sudah menguasai bahasanya. Jadi jika Anda yang ingin menerima beasiswa tersebut, Anda harus menguasai bahasa pengantar tersebut. Beasiswa ini, beasiswa Rusia, tidak diberikan dengan mudah, sebab para calon penerima tersebut harus melalui proses seleksi yang cukup ketat, sebab beasiswa tersebut bukan hanya biaya pendidikan saja, namun juga biaya hidup. Oke, baik, selanjutnya itu informasi tentang magang, pertukaran pelajar, dan informasi. Dalam hal ini, Rusia merupakan negara yang tegas, disiplin, dan galak dan tidak main-main dalam hal orang yang ingin bekerja di Rusia dan sistem pemerintahan yang sangat tegas. Dalam hal ini informasi tentang magang kita bagi menjadi dua antara negara dekat Rusia dan negara jauh dari Rusia. Dalam hal ini negara dekat tersebut itu negara mantan Uni Soviet yang mana bahasanya itu yang sama dengan Rusia. Dalam hal ini peluangnya itu lebih besar daripada negara yang jauh. Nah, negara dekat ini itu peluangnya besar, peluangnya besar untuk magang, untuk bekerja, dan untuk pertukaran pelajar gitu bisa. Nah, bisa untuk di Rusia ini itu kalau semisal visanya untuk belajar, ya udah itu khusus belajar, tidak boleh bekerja, tidak boleh magang, dan tidak boleh lain sebagainya. Akan tetapi itu secara instansi ya, dalam artian secara kelembagaan atau magang atau kerja ini, kalau semisal bisanya belajar tapi untuk jaga-jaga warung itu diperbolehkan gitu. Soalnya tidak terdaftar dalam pemerintahan. Nah, kalau semisal visanya untuk belajar terus bekerjanya dalam hotel, dalam yang agak-agak berat gitu, sekantor kayak gitu, itu tidak boleh. Kalau misalnya orang yang memaksa terus ketahuan sama pemerintahnya, bisa jadi orang ini ditangkap dan nanti di kebijakan negara Rusia itu apa gitu. Nah, dalam hal ini untuk negara mantan Uni Soviet ini peluangnya sangat besar sekali untuk magang, untuk bekerja, dan untuk belajar juga gitu. Nah, bagaimana tentang negara yang jauh ini? Negara jauh ini agak sulit mereka di Rusia gitu. Untuk kayak contoh lagi, kerjanya masak untuk KBRI, terus dagang kecil-kecilan gitu, itu boleh saja gitu. Soalnya yang tidak terdaftar dalam pemerintah Rusia gitu. Pada intinya ini, ketika bisa untuk belajar, ya untuk belajar, dan bisa semisal untuk pertukaran belajar, ya untuk pertukaran belajar, dan untuk kerja itu kalau buat itu
agak sedikit sulit gitu. Paling yaitu yang saya sebutkan itu untuk paling apa dagang kecil-kecilan, masak untuk buat KBRI, dan apa namanya impor makanan Indonesia ke apa namanya ke Rusia gitu. Tapi buat orang-orang Indonesia itu saja sih sebetulnya sudah cukup dan sulit untuk terkait dengan magang, pertukaran pelajar, dan untuk bekerja gitu. Nah biasanya Rusia itu terkait dengan pertukaran pelajar itu bekerja sama dengan Korea Selatan. Dalam hal ini belajarnya itu pertukaran pelajarnya itu setiap tahun itu pasti ada gitu, dari Korea ke Rusia, dari Rusia ke Korea. Pertukaran pelajar itu kebanyakan sih itu di Korea, untuk Korea aja gitu. Untuk Indonesia sendiri pertukaran pelajar itu agak sedikit sulit gitu. Dan terkait dengan informasi magang, biasanya Indonesia itu ini belajar tentang kemiliteran militer. Jadi belajar dari Indonesia belajar ke Rusia itu terkait dengan kemiliteran dalam hal apa untuk pertahanan gitu, kenegaraan begitu. Nah itu biasanya itu selama 1-2 bulan belajar di Rusia tentang kemiliteran atau tentang ya untuk pertahanan negara gitu, terus balik lagi ke Indonesia gitu. Nah untuk informasi ini tukar belajar itu tidak ada, mungkin ada sih tapi mungkin saya belum menemukan itu, akan tetapi tidak ada untuk informasi tukar pelajar antara Indonesia dan Rusia. Nah terkait dengan untuk kerja itu juga sangat sulit. Ya sangat sulit sih, karena bahasa yang digunakan Indonesia itu harus menyesuaikan dengan bahasa yang ada di Rusia gitu, itu sangat sulit. Akan tetapi kalau semisal pengen bekerja itu paling secara ilegal dalam hal ini seperti makanan Indonesia